Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mulai pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8A. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu harap anak-anak murid Ibu selalu diberikan kesehatan. Oh iya, jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap taati protokol kesehatan. Karena di masa pandemi seperti sekarang, bukan hanya diri kita sendiri yang harus dijaga, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Ibu minta tolong Mbak Ima untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa, silakan. Baik, Ibu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Ima. Ini sepertinya sudah masuk ruang Zoom semua ya, jadi Ibu menginfokan untuk link presensi sudah Ibu tautkan di room chat, nanti anak-anak bisa mengaksesnya selama proses pembelajaran berlangsung. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu kangen nih sama muka-muka cantik dan gantengnya anak murid Ibu. Yuk, yang belum on cam, silahkan on cam. Yang paling ganteng di kelas 8A, silahkan langsung on cam. Yang paling cantik juga bisa langsung on cam. Yang belum on cam, Ibu tunggu. Mbak Septia, Mas Azif, Mbak Vera, silahkan on cam terlebih dahulu. Ibu tunggu. Nah, sudah terlihat semua nih. Sudah terlihat wajah cantik dan gantengnya anak-anak murid Ibu. Bagaimana, sudah siap untuk belajar IPS pada pagi hari ini? Jika sudah siap, silahkan pencet tombol raise hand yang ada pada fitur Zoom. Bagaimana anak-anak? Wah, ternyata sudah pada siap ya. Oke, kalau seperti itu, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Ibu mau bertanya nih, siapa yang masih ingat pada pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Mobilitas sosial, Bu. Oke, benar sekali. Hal-hal yang anak-anak sudah sebutkan tadi, kita sudah mempelajarinya di minggu lalu, yaitu pada bagian pengaruh interaksi pada kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pelaku ekonomi. Nah, apa itu pelaku ekonomi? Next. Di sini sudah ada tujuan pembelajarannya. Nah, adakah yang ingin jadi volunteer untuk membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Ima. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, menjelaskan jenis pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Begitu, Oke, Bu. terima kasih Mbak Ima atas tujuan pembelajaran yang telah dibacakan. Nah, itu tadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengertian, jenis, dan juga peran pelaku ekonomi. Nah, nantinya Ibu juga akan menayangkan video yang berkaitan dengan tugas kelompok yang ada pada pagi hari ini. Next. Tahukah kamu apa itu pelaku ekonomi dan siapa sajakah mereka? Next. Nah, di sini sudah Ibu sediakan gambar-gambar, anak-anak bisa mulai mengidentifikasi kegiatan apa yang ada pada slide pertama ini. Siapa yang tahu ini sedang melakukan apa ya? Bekerja di pabrik. Orang menjahit, Bu. Oke, benar sekali ya. Bekerja di pabrik, orang menjahit, dan juga ada di pasar. Nah, kegiatan ini termasuk dalam kegiatan ekonomi rumah tangga produsen. Next. Nah, rumah tangga produsen itu apa? Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen ini merupakan jenis kegiatan ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen,
Perusahaan ini mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Nah, perannya ada 3. Yang pertama, menggunakan faktor produksi dan memberikan balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Yang kedua, ada memproduksi barang atau jasa. Dan yang ketiga, menawarkan barang atau jasa kepada konsumen ataupun pembeli. Next. Nah, pada gambar kedua nih, ada kegiatan apa ini? Kayaknya anak-anak sering melakukan kegiatan ini. Ayo, siapa yang tahu? Makan, Bu. Betul, makan, berbelanja. Betul. Betul sekali. Jadi, di kegiatan pada gambar nomor 2 ini termasuk dalam kegiatan pelaku ekonomi jenis konsumen. Nah, apa itu pelaku ekonomi jenis konsumen? Next. Pelaku ekonomi jenis konsumen yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Nah, di sini kalian juga dapat melihat peran rumah tangga konsumen ini ada 2. Yang pertama, sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Yang kedua, sebagai pemasok faktor produksi ke rumah tangga produsen untuk melaksanakan proses produksi. Next, gambar yang ketiga. Nah, ini termasuk dalam kegiatan apa anak-anak? Atau ini sedang apa? Siapa yang tahu? Bayar pajak. Ayo, ada yang tahu? Betul sekali, ada. Ya, benar. Nah, kegiatan ini termasuk dalam kegiatan rumah tangga pemerintah, di mana rumah tangga pemerintah ini berarti yaitu rumah tangga dalam pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan controlling terhadap jalannya roda perekonomian, di mana peran pemerintah ini ada 3. Yang pertama sebagai regulator, yang kedua sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai produsen. Next. Kalian kan sudah tahu mengenai pelaku rumah tangga konsumen. Nah, adakah yang bisa memberikan contoh lain dari gambar yang sudah ada tadi mengenai pelaku ekonomi dalam rumah tangga pemerintah? Siapa yang tahu? Ayo, apakah ada yang tahu atau belum? Perbankan, Bu. Oke, betul sekali. Jadi, anak-anak murid Ibu sudah mulai paham ya jenis-jenis pelaku ekonomi itu seperti apa. Kemudian next, di sini Ibu akan menayangkan video mengenai peran-peran pelaku ekonomi. Nanti anak-anak silahkan diperhatikan, kemudian dicatat apa saja yang ingin ditanyakan. Selamat menonton. Nah, pandemi COVID-19, saudara, juga membuat sektor ekonomi dan dunia usaha di Indonesia memang terpukul. Banyak kemudian pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Namun sebagian dari mereka ternyata mampu tetap bertahan dengan memanfaatkan sedikit peluang yang ada. Semangat menyambut Hari Raya Idul Fitri masih terpancar dari Lucia Irawati, pelaku UMKM di Jember, Jawa Timur. Di tengah hantaman ekonomi akibat pandemi COVID-19, ia masih mencoba bertahan dengan usaha kue keringnya. Masa-masa menjelang Idul Fitri yang biasanya banjir pesanan, namun kini jumlah pesanan jauh dari harapan. Agar tetap diminati, inovasi dalam pembuatan kue pun terus dilakukan. Kalau kami kiat-kiatnya berkreasi, jadi produk kami kalau yang dulu cuma goreng, sekarang ada yang di oven, kemudian bisa mencakup semua kalangan, jadi ada yang free gluten, kemudian ada yang full telur, ada yang non telur, gitu. Jadi bisa dimakan oleh siapa saja. Sepinya penjualan kue kering juga dialami pedagang kue kering di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Salah seorang pedagang mengatakan omset penjualan terjun bebas hingga 80%. Minat pembeli berkurang karena larangan mudik serta tertekannya daya beli masyarakat. Kalau telepon sedikit ya, karena daya beli turun. Karena mungkin nggak ada pemasukan kali. Kalau lama libur. Biasanya bisa handling berapa lembaran nih kok rame? Seminggu biasa lebih rame. Biasa sih awal puasa sudah rame. Karena buat pulang kampung ya. Sekarang kan sama sekali nggak ada. Meski kini sektor ekonomi dan dunia usaha sedang terpuruk, namun sektor UMKM dinilai menjadi salah satu penyangga ekonomi di tengah pandemi COVID-19.
UMKM dinilai bisa lebih cepat pulih dikarenakan cepat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mendorong nilai konsumsi di masyarakat yang akhirnya berdampak positif terhadap roda perekonomian Indonesia. Kita tahu kalau kita ngomong ekspor impor pasti tidak secepat itu. Kalau kita ngomong sektor manufaktur juga tidak secepat itu. Apalagi kalau kita ngomong pariwisata juga tidak secepat itu bangkit. Yang lebih cepat bisa kita bangkitkan, yang lebih cepat bisa berdampak kepada mempertahankan daya beli masyarakat adalah UMKM, pekerja informal dan koperasi. Saat ini setidaknya ada 6,3 juta pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19. Pendapatan harian mereka merosot drastis sehingga mengancam keberlangsungan usaha. Pemerintah pun diminta segera bertindak mempersingkat pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, tadi kita sudah menonton video mengenai peran-peran pelaku ekonomi. Anak-anak sudah mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan. Untuk penanya pertama, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Beli turun. Silahkan. Saya, Bu Guru. Oke, Mbak Prasasti, silahkan. Saya Prasasti Primaharani izin bertanya, Bu, apa sajakah penyebab penurunan pendapatan pelaku UMKM berdasarkan video tersebut? Oke, sebentar ya Mbak. Jadi Mbak Prasasti menanyakan tentang penyebab penurunan pendapatan pelaku ekonomi ya. Oke, untuk penanya kedua, siapa yang ingin bertanya? Silahkan anak-anak. Saya, Bu, izin bertanya. Oke, Mbak Ima, silahkan. Apa dampak yang ditimbulkan dari penurunan pendapatan pelaku UMKM? Begitu, Bu. Yang saya... Dampak yang ditimbulkan dari penurunan pendapatan ya. Oke, bagus Mbak Ima. Oke, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang ingin bertanya? Ayo. Saya, Bu. Oke, Mbak Cici, silahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana peran pelaku ekonomi dalam mengatasi penurunan pendapatan para pelaku UMKM? Oke, tentang peran ya Mbak Cici, pelaku ekonomi dalam mengatasi penurunan pendapatan. Oke, baik sekali. Nah, kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan dan 3-tiganya ini bagus sekali menurut Ibu. Dan Ibu tidak menyangka kalau anak-anak kelas 8A ini ternyata ini ya, sangat kritis dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian 3 pertanyaan ini akan dijadikan sebagai bahan diskusi. Untuk diskusinya, Ibu sudah bagi menjadi beberapa kelompok, sesuai yang Ibu share di grup WhatsApp kemarin. Kelompoknya bisa dilihat, kalian masuk ke kelompok yang mana. Nanti menyesuaikan saja untuk kelompok pertama berdiskusi mengenai pertanyaan pertama, kelompok kedua berdiskusi mengenai pertanyaan kedua, dan juga kelompok ketiga berdiskusi mengenai pertanyaan ketiga. Nah, untuk waktunya sendiri 25 menit, silakan anak-anak bisa berdiskusi dengan kelompok di breakout Zoom yang nanti Ibu akan buat. Untuk outputnya adalah mind map saja sederhana. Kemudian sebelum memasuki breakout room Zoom, Ibu minta tolong anak-anak untuk mengganti username Zoom-nya, diganti dengan format yang pertama, untuk kelompok pertama yaitu produsen _ nama, untuk kelompok 2 yaitu konsumen _ nama, dan yang ketiga pemerintah _ nama. Silakan untuk diganti terlebih dahulu. Oke, sudah. Oke, Ibu sudah di sini sudah Ibu sediakan breakout room Zoom. Silakan anak-anak untuk memasuki breakout tersebut dan mulai berdiskusi. Silakan berdiskusi. Baik Ibu, terima kasih.
anak-anak dari kelompok rumah tangga pemerintah, bagaimana jalannya diskusinya? Aman? Halo Bu, aman Bu. Halo Bu, aman Bu. Oke, alhamdulillah kalau aman. Sudah sampai mana nih dalam pengerjaannya? Ini Ibu sedang pengkajian sumber untuk menemukan solusi dari permasalahan UMKM yang tadi disajikan, Ibu. Oke, bagus sekali. Oke, kalau gitu semangat ya Ibu tinggal untuk melihat kondisi dari kelompok lain. Semangat kelompok rumah tangga pemerintah. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, selamat datang kembali di ruang utama. Bagaimana jalannya diskusi di masing-masing kelompok? Aman atau ada yang terjadi kendala? Bagaimana anak-anak? Belum ada kendala Bu. Lancar Bu. Alhamdulillah kalau lancar. Oke, langsung saja kita mulai presentasi dari masing-masing perwakilan kelompok. Nanti urutannya bisa dari kelompok 1, 2, dan kemudian 3. Untuk anak-anak yang belum mempunyai jatah untuk presentasi, bisa memperhatikan dan apabila ada pertanyaan atau sanggahan ataupun tanggapan bisa disampaikan di akhir presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 ya Bu, izin saya. Oke, monggo Mbak prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 1, yakni kelompok rumah tangga produsen yang beranggotakan saya, Prasasti Putri, Nala Khairinisa, Dian Safira, Anita Dian, dan Yudianto akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa mind map mengenai peran rumah tangga produsen dalam menghadapi permasalahan UMKM di era pandemi. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan kegiatan ekonomi di tengah pandemi membawa dampak buruk bagi UMKM. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Dengan memanfaatkan media digital atau online, pembeli dapat melakukan transaksi jual beli dengan aman dari rumah. Tentunya hal ini sangat menguntungkan produsen maupun konsumen di tengah kemunduran ekonomi ini. Platform yang dapat digunakan seperti e-commerce, yakni Shopee, Tokopedia, dan Lazada, serta media sosial seperti Facebook dan Instagram. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Kita langsung lanjut ke kelompok 2. Dipersilahkan perwakilannya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok rumah tangga produsen yang beranggotakan saya Kamilia Putri Fradani, Bagus, Tami, dan Azif akan mempresentasikan hasil mind map kami mengenai peran rumah tangga konsumen dalam menghadapi permasalahan penurunan pendapatan UMKM di masa pandemi. Beberapa peran rumah tangga konsumen dalam untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain program sosial, pola hidup menyesuaikan new normal, menggunakan produk dalam negeri atau domestik, dan meningkatkan skill atau keterampilan dalam marketplace. Sekian presentasi dari kelompok produsen. Oke, terima kasih. Kelompok 2, selanjutnya kelompok terakhir mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo. Baik Bu, akan saya wakilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga pemerintah pekerjaan kami dalam bentuk mind mapping. Melania, Fabrian, Cici, Nuristi, dan Isma. Jadi, permasalahan ini. Yang pertama, melalui program PAN atau Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya untuk sektor informal. Yang kedua, ya, melalui program ini, pemerintah berupaya mendorong para pelaku UMKM dengan memanfaatkan platform digital. Dan yang terakhir, pemerintah berusaha mengakomodir penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja
yaitu mengenai perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Tirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, semua kelompok sudah presentasi. Kemudian Ibu minta tolong ketua kelasnya, Mas Bagus, untuk hasil mind map-nya dari masing-masing kelompok dikumpulkan secara kolektif, langsung dikirim ke WhatsApp Ibu saja. Nah, dari pembelajaran tadi, adakah yang bisa menyimpulkan kita sudah belajar mengenai apa saja? Saya, Bu. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Saya. Mbak Prasasti, silahkan. Hari ini kita belajar tentang rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, pengertian juga peran pelaku ekonomi di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Prasasti. Jadi benar, kita sudah mempelajari mengenai pengertian, pelaku, dan juga peran dari pelaku ekonomi itu sendiri. Jadi, pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, dan di dalamnya terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan juga rumah tangga pemerintah. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini. Belum ada tugas, tetapi Ibu minta tolong anak-anak untuk membaca materi selanjutnya, yaitu mengenai perdagangan antar daerah di buku paket halaman 155 sampai 160D. Adakah yang ingin bertanya lagi? Dari saya cukup, Ibu. Oke, cukup. Oke, jadi Ibu mau menginfokan untuk pertemuan minggu depan kita lakukan secara asinkron. Di sana di Google Classroom sudah Ibu tautkan kuis dan silahkan anak-anak untuk mengerjakan sesuai jam pelajaran. Oke, sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, cukup sekian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk bersyukur, selalu taati protokol kesehatan. Salam untuk ibu bapak di rumah. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.